Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang isu manajemen strategi. Saya Ahmad Azwardi Islami dengan teman saya Cut Dara akan lanjut ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Dari Putri akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kelompok saya, yaitu terkait dengan isu manajemen strategik yang lebih berfokus. Di sini saya dan Ahmad Lazwardi memilih tentang isu pemasaran yang terjadi pada era ini. Yang sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu isu manajemen. Nah, manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan untuk melindungi pasar, mengurangi risiko, serta menciptakan kesempatan-kesempatan serta mengelola image yang baik bagi perusahaan sendiri. Baik itu untuk bagi organisasi atau perusahaan tersendiri maupun untuk kepentingan stakeholders ataupun konsumen. Lalu kita masuk pada isu pemasaran. Nah, isu-isu pemasaran yang terkini yang terjadi di saat ini adalah isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Perusahaan harus tahu bagaimana buat pelanggan terlibat sejauh mungkin dalam pengembangan perusahaan, seperti mengumpulkan saran-saran dari pelanggannya mengenai pengembangan produk, customer service, dan ide-ide yang terbaru yang ada di dalam perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan atau membuat produk ataupun jasa akan menjadi lebih bermanfaat lagi dan lebih bermutu, sehingga konsumen merasa puas akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip baru dalam pemasaran. Berdasarkan Paris, Guinian, dan Weinberg, prinsip-prinsip baru dalam pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada jangan hanya berbicara pada pelanggan, tetapi bekerja dengan mereka lewat proses pemasaran, di mana mungkin pihak perusahaan itu berkontribusi langsung kepada konsumen atau turun tangan langsung menanyai apa-apa saja kendala yang dialami oleh konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan. Yang kedua, berikan pelanggan sebuah alasan untuk berpartisipasi pada perusahaan kita. Yang ketiga, lakukan percakapan atau pendekatan dengan pelanggan di luar website perusahaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah membangun mitra baik dengan pelanggan dengan cara membangun komunikasi yang baik serta menanyai kepada pelanggan apa-apa saja kekurangan serta kelebihan yang ada pada produk kita. Lalu jangan mengontrol percakapan online, biarkan mengalir dengan bebas. Selanjutnya yaitu menahan godaan untuk menjual dengan kata slogan yang kebanyakan sekarang perusahaan berfokus pada menjual. Bukan berarti kita nggak boleh berfokus dengan kata-kata menjual, tetapi coba untuk lebih ke arah menarik pelanggan agar tertarik terhadap produk pada perusahaan kita, sehingga pelanggan tersebut akan membeli produk yang ada pada perusahaan kita. Lalu carilah ahli teknologi marketing, di mana seseorang mempunyai 3 hal kemampuan yang luar biasa. Yang pertama itu kemampuan marketingnya, yang kedua ada kemampuan teknologinya bagus, dia menggunakan media sosial dengan bagus. Yang ketiga juga bisa melakukan interaksi sosial, yang dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap pemasaran dan juga akan menarik para konsumen terhadap produk yang ada pada perusahaan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang media beriklan. Media beriklan semenjak munculnya internet, orang-orang lebih banyak menonton melalui internet daripada menonton TV atau mendengarkan radio. Contoh media beriklan adalah YouTube Ads. Ada YouTube Ads, ada Google Ads, dan lain-lain. Yang saya tahu cuma 2. Yang kedua ada purpose-based marketing, pemasaran berdasarkan tujuan. Yang mencari tujuan dampak pembeli atau konsumen untuk kehidupannya. Maksudnya adalah, apakah konsumen puas dengan barang yang dia beli? Di halaman terakhir terdapat 2 alat penting dalam implementasi strategi dalam area pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua ada penempatan produk. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang kedua ada penempatan produk. Apa itu penempatan produk? Penempatan produk adalah teknik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk
mempromosikan produk secara tidak langsung melalui teknik non tradisional. Biasanya melalui kemunculan di film, televisi atau di media lain seperti YouTube dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.